Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati dan Ibu Melania Rahmasalisa selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi bab 10 yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment atau akuisisi dan pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Nah, ada properti, pabrik, dan peralatan. Karakteristik yang dimiliki ketiganya, yang pertama, aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasional, bukan untuk dijual. Yang kedua, asetnya itu bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang ketiga, asetnya itu memiliki substansi fisik atau berwujud. Dalam menilai properti, pabrik, dan peralatan digunakan biaya historis, di mana harga tunai untuk memperoleh aset dan menyiapkannya agar siap digunakan. Aset itu tetap diakui jika biayanya dapat diukur dengan andal dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Biaya aset tetap itu meliputi harga beli, termasuk pajak dan biaya impor yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon. Lalu biaya membawa aset ke lokasi seperti biaya kirim. Nah, setelah perolehan, perusahaan itu bisa memilih mau menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Namun mayoritas perusahaan menggunakan metode biaya karena lebih murah dan tidak memerlukan penilai independen. Selanjutnya ada biaya tanah yang meliputi harga pembelian tanah, biaya penutupan transaksi seperti sertifikat, notaris, pengacara, biaya persiapan tanah seperti pembongkaran tanah, lalu pelunasan kewajiban yang melekat pada tanah, dan perbaikan permanen dengan umur tidak terbatas seperti perbaikan trotoar, drainase, dan lanskap. Lalu ada klasifikasi tanah dan tergantung tujuan kepemilikan. Yang pertama itu untuk operasional perusahaan sebagai aset tetap, untuk spekulasi itu sebagai atau investasi itu sebagai investasi, lalu untuk dijual kembali oleh perusahaan yaitu sebagai persediaan. Nah, jika tanah dimiliki sebagai investasi, biaya seperti pajak dan asuransi biasanya dikapitalisasi, kecuali tanah tersebut sudah menghasilkan pendapatan, misalnya properti sewa. Selanjutnya ada biaya bangunan yang mencakup semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan atau pembangunannya, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu yang kedua ada biaya profesional seperti arsitek, insinyur, serta izin bangunan. Dan yang ketiga, semua biaya sejak penggalian hingga bangunan selesai. Jika ada bangunan lama di lokasi yang dibongkar, maka biaya pembongkaran dikurangi nilai sisa menjadi biaya tanah, karena bertujuan menyiapkan lahan bukan biaya bangunan baru. Hanya biaya yang langsung terkait agar bangunan siap digunakan yang boleh dikapitalisasi. Biaya yang tidak boleh dikapitalisasi itu seperti biaya promosi, pembukaan gedung, kerugian operasional, dan biaya administrasi umum. Lalu ada biaya peralatan di mana mencakup semua pengeluaran untuk memperoleh aset dan menyiapkannya agar siap digunakan. Peralatan ini seperti peralatan pengiriman, peralatan kantor. Biaya peralatan itu meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan, asuransi selama pengiriman, biaya pondasi khusus, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya uji coba. Selanjutnya ada aset yang dibangun sendiri. Perusahaan yang membangun aset tersendiri harus menentukan biaya perolehan tanpa harga beli, sehingga perlu mengalokasikan biaya. Biaya langsung seperti bahan dan tenaga kerja itu mudah ditelusuri, tetapi biaya overhead seperti listrik, asuransi, penyusutan, dan lain-lain itu lebih sulit ditentukan. Adapun dua cara perlakuan overhead. Yang pertama, pendapatan per kapita garis tidak mengalokasikan overhead tetap, dikarenakan dianggap tetap ada meskipun tidak membangun aset, hanya overhead variabel yang dikapitalisasi. Yang kedua, mengalokasikan semua overhead atau pendekatan biaya penuh. Semua biaya dianggap melekat pada aset sehingga meningkatkan nilai aset.
Umumnya, perusahaan mengalokasikan sebagian overhead tetap agar mencocokkan biaya dan pendapatan lebih tepat. Saya akan menjelaskan dua subbab, yaitu subbab aset yang memenuhi syarat dan periode kapitalisasi, di mana dua subbab ini adalah subbab turunan dari bab biaya pinjaman selama konstruksi. Pada slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu subbab yang aset memenuhi syarat, di mana aset yang memenuhi syarat pengertiannya adalah aset yang membutuhkan waktu cukup lama untuk siap digunakan atau dijual, sehingga biaya pinjaman yang terjadi selama proses tersebut boleh dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Artinya tidak semua aset bisa diperlakukan seperti ini, hanya aset dengan proses pengerjaan yang panjang. Contoh aset yang memenuhi syarat antara lain adalah bangunan, pabrik, mesin besar, serta aset yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Selain itu, proyek jangka panjang seperti real estate atau kapal juga termasuk, karena membutuhkan waktu konstruksi yang lama sebelum akhirnya bisa digunakan atau dijual. Sebaliknya, aset yang tidak memenuhi syarat adalah aset yang sudah siap digunakan saat diperoleh, serta persediaan yang diproduksi dalam waktu singkat. Aset seperti ini tidak memerlukan proses panjang, sehingga biaya pinjamannya tidak dikapitalisasi, melainkan langsung dibebankan. Intinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan aset, maka semakin besar pula kemungkinan aset tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi biaya pinjamannya. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan tentang subbab turunan yang kedua, yaitu periode kapitalisasi. Pengertian dari periode kapitalisasi adalah jangka waktu di mana biaya pinjaman dicatat sebagai bagian dari nilai aset, bukan sebagai beban. Periode ini dimulai ketika terjadi 3 kegiatan atau 3 kondisi. Yang pertama, ketika perusahaan sudah mulai mengeluarkan biaya untuk aset, dan kondisi yang kedua, kegiatan pembangunan sedang berlangsung, serta kondisi yang terakhir adalah pada saat yang sama biaya pinjaman juga sudah terjadi. Selama ketiga kondisi tersebut masih berjalan, maka proses kapitalisasi tetap dilakukan karena aset masih dalam tahap persiapan dan belum memberikan manfaat ekonomi secara penuh. Dengan demikian, biaya pinjaman dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Periode kapitalisasi akan berakhir ketika aset telah selesai secara substansial dan siap digunakan atau dijual. Pada titik ini, aset sudah bisa menghasilkan manfaat ekonomi, sehingga biaya pinjaman yang terjadi setelahnya tidak lagi dikapitalisasi, melainkan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jumlah yang harus dikapitalisasi. Nah, jumlah yang harus dikapitalisasi adalah nilai biaya bunga yang boleh ditambah ke nilai aset, bukan dicatat sebagai beban bunga. Nah, terdapat dasar penentuan, terdapat dua. Yang pertama ada utang umum atau general debit. Jadi, jika proyek didanai dari pinjaman umum perusahaan, maka jumlah yang kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran dikalikan dengan tingkat kapitalisasi atau suku bunga rata-rata. Yang kedua ada utang khusus atau specific debit. Jadi jika dana pinjaman secara khusus untuk proyek tersebut, maka jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual yang terjadi, yang dikurangi dengan pendapatan investasi jika ada dana pinjaman yang sempat diinvestasikan sebelum digunakan. Nah, dari pengkapitalisasian ini dapat batas maksimal, yakni ada aturan ketat bahwa perusahaan tidak boleh mengkapitalisasi bunga lebih dari yang sebenarnya terjadi. Nah, terdapat prinsip. Yang pertama ada biaya bunga aktual, yakni total bunga yang benar-benar dibayar perusahaan dan juga biaya bunga yang dapat dihindari atau bunga yang
Selanjutnya ada pengungkapan, yakni dalam laporan keuangan, entitas harus mengungkapkan informasi terkait biaya pinjaman agar transparan bagi pengguna laporan. Nah, terdapat poin-poin yang harus diungkapkan. Yang pertama ada jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Jadi total nilai bunga yang ditanggungkan ke dalam nilai aset selama periode berjalan. Yang kedua ada tingkat kapitalisasi, yakni persentase suku bunga yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan. Seperti aset lainnya, perusahaan harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan sebesar nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau sebesar nilai wajar dari aset yang diterima, tergantung mana yang lebih dapat diandalkan. Namun, dalam praktiknya, proses perolehan aset terkadang membuat penentuan nilai wajar menjadi tidak jelas. Kita akan membahas jenis-jenis masalah akuntansi dalam perolehan aset tetap. Yang pertama ada diskon tunai. Diskon tunai adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Misalnya terdapat cara 2/10 N/30, yang artinya pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika membayar dalam waktu 10 hari dan jika tidak, maka harus membayar penuh dalam 30 hari. Dalam akuntansi, diskon tunai biasanya dicatat sebagai pengurang dari harga perolehan aset. Hal ini karena diskon mencerminkan harga sebenarnya yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak memanfaatkan diskon tersebut, maka selisih yang seharusnya bisa dihemat dapat dianggap sebagai beban atau kerugian. Karena perusahaan membayar lebih mahal dari harga seharusnya, jadi diskon tunai ini penting karena tidak hanya mempengaruhi pencatatan aset, tetapi juga menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola pembayaran. Yang kedua adalah kontrak pembayaran tertunda. Kontrak ini terjadi ketika perusahaan membeli aset tetapi pembayarannya dilakukan di masa depan, biasanya dalam bentuk cicilan atau wesel. Dalam kondisi ini, aset tidak langsung dicatat sebesar total pembayaran, tetapi dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari pembayaran tersebut. Hal ini karena nilai uang sekarang berbeda dengan nilai uang di masa depan. Sebagai ilustrasi, perusahaan membeli peralatan dengan wesel yang akan dibayar di masa depan. Nilai wesel tersebut didiskontokan menggunakan tingkat bunga tertentu, misalnya 10%, sehingga diperoleh nilai sekarang sebesar 75.816. Nilai inilah yang dicatat sebagai nilai peralatan pada saat pembelian. Selanjutnya, setiap tahun perusahaan akan mencatat beban bunga menggunakan metode bunga efektif. Misalnya pada tahun pertama, beban bunga dihitung dari nilai tercatat dikalikan tingkat bunga, sehingga muncul beban bunga sebesar 7.582. Kemudian sebagian pembayaran digunakan untuk mengurangi pokok utang. Hal yang sama terjadi pada tahun kedua, di mana beban bunga semakin kecil karena nilai utangnya juga berkurang. Biasanya proses ini disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan pembagian antara beban bunga dan pelunasan setiap periode. Selanjutnya untuk poin ketiga yaitu pembelian sekaligus atau lump sum purchase. Ada kalanya perusahaan itu tidak membeli aset satu persatu tetapi langsung borongan atau dalam jumlah banyak dalam satu harga total. Tantangannya adalah bagaimana kita membagi harga total itu ke tiap-tiap aset yang dibeli. Caranya kita menggunakan asumsi proporsional berdasarkan nilai wajar atau harga pasar masing-masing aset. Mirip jika kita mengalokasikan biaya untuk persediaan. Saya berikan contoh untuk kasus Nordak Homes yang mereka ingin membeli aset dari perusahaan pemanas seharga total $80.000. Kita lihat di tabel kiri, ada perbandingan antara book value atau nilai buku dan fair value atau nilai wajar, yang total nilai wajarnya adalah $100.000. Lalu kita lihat di tabel kanan, kita hitung proporsinya. Contohnya untuk inventory, karena nilai wajarnya adalah $25.000 dari total $100.000, berarti porsi untuk inventory ini adalah 25%. Maka kita hitung $25.000 dibagi dengan $100.000 dikali dengan harga beli asli yaitu $80.000, menghasilkan angka $20.000. Cara yang sama dipakai untuk land dan juga building, karena land adalah 25.000
Kita hitungnya 25.000 dibagi 100.000 dolar dikali 80.000 dolar menghasilkan 20.000 dolar. Untuk building, karena dia 50.000 dolar, maka kita menghitungnya 50.000 dolar dibagi 100.000 dolar dikali 80.000 dolar menghasilkan 40.000 dolar. Jadi, meskipun harga belinya satu paket, kita tetap bisa mempunyai catatan nilai yang akurat untuk tiap asetnya. Selanjutnya, untuk poin keempat, yaitu penerbitan saham atau issuance of shares. Biasanya, perusahaan ingin membeli sesuatu, contohnya properti, namun ia tidak membayar dengan uang tunai, melainkan memakai saham perusahaan. Konsepnya, nilai nominal saham seringkali tidak mencerminkan harga properti yang sebenarnya. Jadi, jika sahamnya aktif diperdagangkan, kita lebih baik memakai harga pasar saham sebagai patokan, karena itu dianggap setara dengan nilai kas saat ini. Kita ambil contoh untuk Upgrade Living Co. Mereka ingin perluasan lahan tetapi membayarnya menggunakan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 dolar per lembar. Tetapi harga pasar saham mereka saat itu sedang di angka 12 dolar. Untuk penjurnalannya, di bagian debit, kita catat tanah sebesar 60.000 dolar. Hasil dari 5.000 lembar saham dikali harga pasar yaitu 12 dolar. Lalu di posisi kredit, kita catat share capital ordinary sebesar 50.000, yaitu didapat dari 5.000 lembar dikali dengan 10 dolar harga dari saham. Lalu, selisihnya, yaitu sebesar 10.000 dolar, kita masukkan ke share premium ordinary di bagian kredit. Jadi pencatatannya seimbang sesuai dengan nilai pasar yang berlaku. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas pertukaran aset non-moneter, yaitu ketika perusahaan memperoleh aset tetap baru dengan menukar aset non-kas lain seperti mesin, kendaraan, atau tanah. Dalam transaksi seperti ini, aset yang diperoleh pada umumnya diukur berdasarkan fair value, baik fair value aset yang diserahkan maupun yang diterima, tergantung mana yang lebih andal. Tetapi inti dari topik ini adalah commercial substance. Kita tidak langsung bicara untung atau rugi, tetapi pertama melihat dulu apakah pertukaran ini mengubah manfaat ekonomi perusahaan. Misalnya, aset baru memberi arus kas lebih besar, umur manfaat lebih panjang, atau efisiensi lebih baik. Maka transaksi dianggap memiliki commercial substance. Jika ada commercial substance, gain atau loss langsung diakui. Namun, kalau pertukaran tidak mengubah posisi ekonomi secara signifikan, gain biasanya ditangguhkan dan mempengaruhi basis pencatatan aset baru. Nah, pada ilustrasi ini itu menekankan bahwa kunci perlakuan akuntansinya bukan sekedar ada untung atau rugi, tetapi apakah ada perubahan substansi ekonomi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas penerapan aturan tadi melalui 3 situasi. Pertama, loss situation. Nah, bisa dilihat ada ilustrasi. Pada ilustrasi ini, perusahaan itu menukar mesin lama dengan mesin baru. Mesin lama memiliki book value sebesar 8.000 euro, tetapi fair value-nya hanya 6.000 euro. Artinya, nilai pasar mesin lama lebih rendah daripada nilai tercatatnya, sehingga perusahaan mengalami loss sebesar 2.000 euro. Nah, perhitungan loss-nya itu fair value mesin lama sebesar 6.000 dikurangi book value sebesar 8.000 sama dengan loss 2.000. Untuk menentukan cost mesin baru, perusahaan tidak memakai trade-in allowance sebesar 9.000 karena angka itu bisa saja dibesar-besarkan oleh penjual sebagai strategi harga. Jadi, cost mesin baru dihitung dari fair value aset lama ditambah cash yang dibayar. 6.000 ditambah 7.000 sama dengan 13.000. Jadi, pesan penting dari ilustrasi ini itu adalah kalau terjadi rugi dan transaksi punya commercial substance, rugi harus langsung diakui agar aset baru tidak dicatat terlalu tinggi. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu gain situation. Pada ilustrasi 10.10 dan 10.12 ini menunjukkan kondisi ketika perusahaan menukar beberapa truk lama plus kas untuk memperoleh semi-truk baru. Truk lama memiliki book value 42.000 dolar, sedangkan fair value-nya 49.000 dolar. Karena fair value lebih tinggi dari book value, perusahaan memperoleh gain sebesar 7.000 dolar. Perhitungan gainnya yaitu fair value truk lama 49.000 dikurangi book value sebesar 42.000 sama dengan gain 7.000 dolar. Cost semi truk
baru dihitung dari fair value truk lama 49.000 ditambah cash paid 11.000 sama dengan 60.000 dolar. Karena transaksi ini memiliki commercial substance, artinya posisi ekonomi perusahaan berubah, maka gain sebesar 7.000 boleh langsung diakui. Jadi ilustrasi ini menekankan bahwa gain bisa diakui segera jika pertukaran benar-benar mengubah manfaat ekonomi perusahaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, lacks commercial substance atau jika tidak memiliki substansi komersial. Nah, ilustrasi ini masih memakai contoh pertukaran truk, tetapi diasumsikan transaksi tidak memiliki commercial substance. Artinya, setelah menukar aset, posisi ekonomi perusahaan tidak berubah secara signifikan. Karena itu, meskipun secara perhitungan pada gain 7.000 dolar, gain tersebut tidak langsung diakui. Aset baru tidak dicatat sebesar value penuh 60.000 dolar, tetapi dikurangi gain yang ditangguhkan. Nah, fair value semi truck 60.000 dikurangi gain deferred sebesar 7.000 sama dengan basis semi truck 53.000 dolar, atau bisa juga dihitung book value truk lama 42.000 ditambah cash paid 11.000 sama dengan 53.000. Jadi angka 53.000 menunjukkan bahwa gain belum diakui sekarang. Gain baru akan muncul nanti ketika aset baru tersebut dijual atau digunakan sampai manfaatnya terrealisasi. Kemudian pada ilustrasi 10.4, summary of gain and loss recognition. Ilustrasi ini merangkum aturan utama pertukaran aset non-moneter. Pertama, perusahaan menghitung dulu total gain atau loss dengan membandingkan fair value aset lama dan book value aset lama. Kemudian kalau transaksi punya commercial substance, seluruh gain atau loss langsung diakui. Kalau tidak punya commercial substance, gain tidak diakui sekarang, sedangkan loss tetap perlu diakui agar aset tidak dicatat terlalu tinggi. Nah, kalimat gampangnya, commercial substance itu sama dengan gain atau loss boleh diakui sekarang. Kemudian kalau tidak ada commercial substance sama dengan gain ditunda, loss tetap diwaspadai. Untuk selanjutnya kita akan membahas hibah pemerintah. Nah, sini slide ini kita akan membahas government grants, yaitu bantuan pemerintah seperti subsidi, aset atau pinjaman bunga rendah yang diberikan dengan syarat tertentu. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, capital atau equity approach. Pendekatan ini melihat grant sebagai kontribusi modal sehingga dicatat ke ekuitas. Ini lebih bersifat teori dan tidak dipakai IFRS. Nah, kemudian income approach. Ini pendekatan yang digunakan IFRS, yaitu grant diakui secara sistematis sesuai biaya yang dikompensasi, sesuai matching principle. Ada dua metode. Yang pertama, different grant revenue method. Nah, grant dicatat sebagai pendapatan tangguhan lalu diamortisasi selama umur manfaat aset. Kemudian lihat ilustrasi 10.15. Ini ada government grants as different revenue. Ilustrasi ini membahas perusahaan Spectrum AG yang menerima subsidi pemerintah sebesar 500.000 euro untuk membeli lab equipment seharga 2 juta euro. Equipment tersebut memiliki umur manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode straight line. Nah, jika menggunakan metode different grant revenue, perusahaan tetap mencatat equipment sebesar harga penuh yaitu 2 juta euro. Depresiasi per tahun yaitu sama dengan 2 juta euro dibagi 5 tahun sama dengan 400.000 euro. Grant sebesar 500.000 dicatat sebagai pendapatan tangguhan lalu diakui sebagai pendapatan selama 5 tahun. 500.000 dibagi 5 tahun sama dengan 100.000 euro per tahun. Jadi income statement di tahun pertama yaitu yang pertama depreciation expense sebesar 400.000 euro, grant revenue sebesar 100.000 euro, net expense FX sebesar 300.000 euro. Maknanya hibah pemerintah tidak langsung dianggap pendapatan penuh di awal, tetapi diakui bertahap agar sesuai dengan beban depresiasi aset yang dibantu oleh hibah tersebut. Kemudian metode yang kedua yaitu reduction of asset method. Nah, ini grant langsung mengurangi carrying amount aset sehingga beban depresiasi lebih kecil. Lihat ini ilustrasi 10.16, yaitu ilustrasi ini itu memakai data yang sama tetapi metode pencatatannya berbeda. Grant sebesar 500.000 euro langsung dikurangkan dari harga equipment. Jadi nilai equipment yang dicatat itu 2 juta euro dikurangi 500.000 euro sama dengan 1.500.000 euro. Depresiasi per tahunnya itu 1.500.000 dibagi 5 tahun sama dengan 300.000 euro. Dalam metode ini perusahaan tidak menampilkan grant revenue secara terpisah. Dampaknya terlihat dari depresiasi yang lebih kecil. Jadi jika metode different revenue menampilkan beban depresiasi 400.000 euro dan grant revenue 100.000 euro, metode reduction of asset langsung menampilkan depresiasi bersih sebesar
sebesar 300.000 euro. Kesimpulannya, hasil akhirnya sama-sama berdampak 300.000 euro terhadap laba, tetapi tampilannya berbeda di laporan keuangan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan jenis government grants. Nah, hibah untuk aset. Grant ini membantu memperoleh aset jangka panjang dan pencatatannya bisa menggunakan dua metode sebelumnya. Kemudian hibah untuk kerugian masa lalu. Nah, kalau grant diberikan untuk menutup kerugian yang sudah terjadi, biasanya itu langsung diakui sebagai pendapatan saat diterima. Kemudian selanjutnya yaitu hibah untuk biaya pinjaman. Jika pemerintah memberi pinjaman di bawah bunga pasar, manfaat selisih bunganya diperlakukan sebagai grant. Nah, selanjutnya yaitu akan membahas disclosure. Selain pencatatan disclosure juga penting, perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jenis grant, metode akuntansi yang digunakan, syarat grant yang harus dipenuhi, serta dampaknya pada aset, beban, dan laba. Kenapa disclosure penting? Karena dua perusahaan bisa menerima grant yang sama tetapi menggunakan penyajian yang berbeda. Tanpa disclosure, penggunaan laporan keuangan bisa salah menafsirkan angka aset atau laba. Jadi disclosure berfungsi memberi transparansi bagaimana hibah pemerintah mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya setelah akuisisi, yaitu mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Bukti dari manfaat ekonomi akan mencakup peningkatan umur manfaat, kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Adapun jenis utama dari pengeluaran, yang pertama addition atau penambahan, yaitu perluasan atau penambahan pada aset yang sudah ada, misalnya menambah ruangan pada gedung atau memperluas kapasitas mesin. Biaya ini dikapitalisasi karena menambah manfaat aset. Jenis yang selanjutnya ada improvement dan replacement, yaitu peningkatan dan penggantian. Improvement berarti mengganti aset lama dengan aset yang lebih baik, sehingga meningkatkan efisiensi atau kualitas. Sedangkan replacement adalah mengganti aset lama dengan aset sejenis agar aset tetap beroperasi normal. Yang ketiga adalah rearrangement dan reorganization, yaitu biaya untuk penataan ulang atau pemindahan aset seperti perubahan tata letak mesin di pabrik. Biaya ini biasanya dibebankan sebagai beban karena manfaatnya sulit untuk diukur secara langsung. Jenis yang terakhir adalah repairs atau perbaikan. Ordinary repairs adalah perbaikan biasa untuk menjaga aset tetap berfungsi secara normal dan langsung dicatat sebagai beban. Sedangkan major repairs adalah perbaikan besar seperti overhaul mesin, kapal, atau pesawat yang dapat memperpanjang umur manfaat, sehingga biasanya dikapitalisasi. Perusahaan seperti Novia dapat menghentikan penggunaan aset tetap melalui berbagai cara, seperti penjualan atau metode lainnya. Ketika aset dilepas, perusahaan harus terlebih dahulu menghitung penyusutan hingga tanggal pelepasan, kemudian menghapus seluruh akun yang berkaitan dengan aset tersebut dari pembukuan. Karena nilai buku aset biasanya tidak sama dengan nilai saat dilepas, maka akan timbul laba atau rugi. Hal ini terjadi karena penyusutan hanyalah proses alokasi biaya, bukan penilaian nilai sebenarnya. Laba atau rugi dari pelepasan aset tetap tersebut umumnya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian aktivitas normal perusahaan. Namun, jika pelepasan tersebut berkaitan dengan suatu komponen bisnis yang dihentikan, maka hasilnya harus disajikan secara terpisah dalam bagian operasi yang dihentikan agar memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kinerja perusahaan. Berikut ini ada contoh kasus yang dimana jurnal yang pertama itu adalah jurnal untuk mencatat penyusutan tambahan sampai tanggal penjualan. Karena mesin dijual di pertengahan tahun, maka penyusutan 1 tahun itu sebesar 1.200 euro dihitung setengah tahun. Jadi jurnalnya beban penyusutan itu didebit sebesar 600 dan kredit pada akun akumulasi penyusutan mesin sebesar 600. Artinya perusahaan itu mengakui beban penyusutan sebesar 600 euro untuk periode terakhir sebelum aset dijual, supaya nilai buku aset sudah update saat dihitung laba atau ruginya.
Maka pencatatan untuk penjualan aset tersebut adalah cash di debit sebesar 7.000, akumulasi penyusutan mesin di debit sebesar 11.400, mesin kredit sebesar 18.000, kemudian keuntungan dari penjualan mesin sebesar 400. Kemudian ada konversi paksa. Konversi paksa itu terjadi ketika aset dihentikan bukan karena keinginan perusahaan, melainkan akibat kejadian seperti kebakaran, banjir, atau bencana lainnya. Dalam kondisi ini, perlakuan akuntansinya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, perusahaan harus mencatat kerugian pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai buku aset atau biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Hal ini dilakukan karena aset sudah tidak dapat digunakan lagi. Dan tahap kedua, jika perusahaan menerima atau akan menerima penggantian dari asuransi atau pihak lain, maka pengakuan tersebut baru dilakukan ketika jumlahnya sudah pasti. Jika penggantian lebih besar dari nilai buku, maka akan timbul keuntungan. For your information, pemisahan dua tahap ini penting karena pada saat kerugian terjadi, jumlah penggantian belum tentu diketahui, sehingga tidak boleh langsung diakui agar tidak menimbulkan aset kontingensi yang dilarang oleh IFRS. Adapun contoh soalnya yang dimana diketahui nilai buku bangunannya sebesar $3.500, klaim asuransi diterima sebesar $5 juta, yang hasilnya saat diklaim disetujui dicatat keuntungan sebesar selisih dari $5 juta dikurangi $3.500 sehingga hasilnya $1.500. Intinya kerugian dicatat dulu, lalu keuntungan dari asuransi tersebut dicatat belakangan saat sudah pasti.